Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajarah, suatu ketika beliau mengisahkan satu kejadian kepada kita, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, beliau kemudian menaiki anak tangga yang pertama, kemudian mengucapkan amin. Maka para sahabat terheran-heran dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berdoa, beliau mengucapkan amin. Demikian pula ketika beliau naik anak-anak tangga yang kedua dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yauma ma kunna nasma." Ya Rasulullah, kami mendengar pada hari ini apa yang kami tidak dengar sebelumnya. Engkau mengucapkan amin 3 kali padahal tidak ada yang berdoa. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Jibril barusan datang kepadaku dan mengatakan kepadaku ketika aku berada di anak tangga yang pertama, dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Celaka, jauh dari rahmat Allah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Kemudian ketika aku berada di anak tangga yang kedua, Jibril mengatakan, bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka orang yang namamu disebut tapi dia tidak mau bersalawat. Dan ketika aku berada di anak tangga yang ketiga, Jibril mengatakan kepadaku, bu'dan liman adraka abawaihi falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang punya kedua orang tua dan tidak menyebabkan mereka berdua itu masuk surga. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tujuan utama daripada kita melaksanakan bulan Ramadan atau puasa pada bulan Ramadan dengan segala aktivitasnya adalah kita ingin menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka indah kata-kata ulama Ibnul Jauzi, beliau mengatakan Ramadan dibandingkan dengan 11 bulan yang lain, ini adalah ibarat Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kita tahu Nabi Yakub punya 12 anak. Satu disebutkan di dalam Al-Quran namanya yaitu Yusuf, sementara 11 yang lain tidak disebutkan. Pun demikian dengan Ramadan. Nama bulan Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran, 11 yang lain tidak disebutkan. Dan kita tahu bagaimana Nabi Yusuf punya saudara-saudara yang 11 berbuat buruk kepada beliau, berbuat buruk kepada ayahnya. Kemudian setelah kurang lebih 80 tahun, mereka datang dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dengan mudahnya mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan buat kalian. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian. Pun demikian ma'asyiral muslimin, Ramadan bagi 11 bulan yang lain adalah seperti Yusuf bagi 11 saudaranya. Begitu 11 yang datang kepada Nabi Yusuf, langsung Nabi Yusuf meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Ramadan. Ketika Ramadan tiba, maka dia akan menghapus 11 bulan yang lain tanpa ada pengecualian, begitu mudahnya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin tadi yang kemudian itu adalah hasil doa dari Jibril alaihissalam, maka itu adalah janji sekaligus ancaman yang harus kita perhatikan sebaik-baik mungkin. Maka jangan sampai janji itu bahwasanya Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, kita lewatkan begitu saja. Bahkan Jibril mengatakan, dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapatkan ampunan, tapi celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan kita melakukan aktivitas apapun dalam bulan Ramadan, entah kita siyam kita, qiyam kita, tilawah kita, kemudian etikaf kita, salah satunya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tujuan utama adalah mendapatkan ampunan, maka kita harus tahu bagaimana Ramadan ini bisa menjadi fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syahrul maghfirah, sebagai bulan ampunan. Salah satunya yang pertama adalah memaksimalkan aktivitas.
sehingga tidak ada waktu yang terlewat, tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada waktu yang sia-sia. Kita tidak ingin seperti pada orang umumnya yang ketika bulan Ramadan mereka santai-santai, pada bulan Ramadan banyak istirahat, pada bulan Ramadan banyak tidur, pada bulan Ramadan banyak begadang, pada bulan Ramadan banyak kumpul-kumpul. Orang yang mendapatkan dan ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Dia mencari kesibukan yang membuat Allah ridha kepada dia. Dia melakukan sesuatu yang membuat Allah itu menurunkan ampunannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada jenak-jenak waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Terutama yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Kita tahu dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam, ketika mereka datang kepada Nabi Yakub, kemudian mereka mengatakan, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ya Allah, ampuni, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Maka kata beliau, saufa astaghfiru lakum, saufa, saya akan. Maka ulama ahli tafsir mengatakan Nabi Yakub menunda minta ampun kepada Allah untuk anak-anaknya itu nunggu sepertiga malam terakhir. Menunggu sepertiga malam terakhir, dan itu menunggu malam Jumat. Kita bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya kalau kita memang betul-betul ingin mendapatkan dan mencari ampunan Allah, cari di sepertiga malam terakhir, terutama malam Jumat. Kemudian juga ketika Jumat sore tiba, maka orang pada umumnya waktu sore jalan-jalan, kita tidak seperti itu. Karena kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Ramadan. Dan itulah Ramadan. Kemudian yang ketiga, masyarul muslimin, perlu sabar. Sabar dengan segala pernak-perniknya, sabar dengan kelelahannya, sabar dengan segala panasnya, dengan dinginnya, dengan laparnya, dahaganya. Lapar-lapar itu harus kita maknai bahwasanya kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Jalan-jalan ke Waituba, pulangnya lewat Wai Kanan. Bulan Ramadan telah tiba, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya, kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin
menyalurkan infak sodakohnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah. Insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus fastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang berbahagia, dari hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga tercurah limpah tanpa pernah padam kepada pahlawan revolusi Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah tentang bagaimana cara puasa agar tidak sia-sia. Tentunya kita ingin puasa kita bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang tidak sia-sia adalah puasa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketakwaan, dan bagaimana Islam menganjurkannya. Adapun hal-hal yang dapat menjadikan puasa kita lebih bermakna dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menjaga niat. Kita harus meniatkan puasa kita ini hanya untuk Allah, karena niat yang ikhlas karena Allah akan menjadikan puasa kita lebih bernilai di hadapan Allah. Kita harus menjaga niat agar tetap tulus. Jangan sampai kita terpengaruh oleh motif-motif yang lainnya, seperti ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua yaitu menjaga amalan selama berpuasa. Tentunya kita harus menjaga amalan-amalan kita selama berpuasa. Jangan jadikan puasa ini sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan. Tapi karena puasa ini, marilah kita bangun semangat kita, kobarkan semangat kita pada bulan yang penuh berkah ini. Karena pada bulan Ramadan ini, semua pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita menjaga salat 5 waktu kita, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan melakukan hal-hal kebajikan yang lainnya. Yang ketiga yaitu mengendalikan hawa nafsu. Selain kita menahan rasa haus dan lapar, kita juga harus mengendalikan hawa nafsu kita. Kita harus mengendalikan perkataan kita dan perbuatan kita agar kita terhindar dari perbuatan yang sia-sia, seperti berbohong, mencela, mencaci, bergibah, ataupun yang lainnya yang dapat merusak puasa kita. Yang keempat yaitu menghindari maksiat. Segala macam maksiat harus kita hindari, karena maksiat adalah salah satu perusak puasa kita. Karena maksiat puasa kita akan menjadi sia-sia.
Maka dari itu, marilah kita hindari berbagai macam maksiat supaya puasa kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah amalan yang istimewa dalam agama Islam. Dengan kita berpuasa dengan hati yang ikhlas dan sesuai dengan ajaran agama Islam, maka puasa kita tidak akan sia-sia dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah dan kita mendapatkan keberkahan yang besar di kehidupan kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, hayya